warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ika Hairani di program Aula Bisnis Special Edition dengan YouLife Academy. Bangkit finansial keluarga melalui saham syariah secara aman, legal, dan barokah. Masih dengan Bapak Dodi Eka Putra. Beliau adalah owner dari YouLife Academy. Yang jelas, segmen kali ini kita akan membahas tentang pasar modal. Pasar modal itu apa? Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan bursa efek. Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dan fungsinya adalah sebagai sarana pendanaan usaha atau sarana perusahaan untuk mendapatkan dana dari investor. Bapak Dodi, ketemu lagi di program Aula Bisnis dan masih tentang pelajaran bagaimana saham yang baik, investasi yang baik, dan sekarang kita akan mengulas sedikit pelajaran tentang pasar modal. Setahu saya pasar sayur, Pak, ya. Setahu saya pasar ikan dan pasar ayam, pasar berikutnya lah. Sebenarnya tujuan pasar modal ini apa, Pak Dodi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya mengatakan ini sesuatu yang menarik sebenarnya diskusi hari ini. Ya, saya mengatakan jadi gini, Mbak, dunia pasar modal ya, kalau bahasa mudah tadi, Mbak ngomong bahasa sayur, sama aja adalah sebuah pasar untuk membantu para pemodal. Sebuah pasar yang ada modal di situ untuk membantu para pebisnis. Hanya produk saja yang berbeda. Produk berbeda. Jadi gini, apapun bentuk bisnis hari ini, kan jadi gini, orang kalau berbisnis pasti dalam perjalanannya atau sebelum perjalanan pasti butuh modal, betul? Iya. Untuk ekspansi bisnis dia. Nah, kan paling tidak secara umum cuma ada dua cara. Cara pertama dia akan lari ke bank. Pinjam ke bank. Untuk dapatkan modal di usahanya dia. Agunan. Dengan agunan segala macam itu pilihan pertama. Apapun lah caranya. Masalahnya, kondisinya. Yang kedua adalah sekarang tadi, yaitu dengan cara adalah melalui pasar modal. Disitulah, di mana di pasar modal saya mengatakan kalau misalnya kita, apa yang paling best di pasar modal? Yang paling best adalah saya mengatakan kalau tadi orang datang ke bank dengan bunga sekian, bar sekian, kalau di pasar modal nggak perlu, Mbak. Jadi gini, bank ini memberikan Mbak 1 miliar ya untuk usaha Mbak, contoh gitu, maka dengan segala bunga ataupun bagi hasil apapun bentuknya kalau syariah, tetap Mbak akan kembalikan dengan dia jangka waktu tertentu kurang lebih adalah 2 miliar, betul? Betul. Atau lebih? Ya, betul, kan? Tidak flat. Nah, pasti tidak ada flat, bunganya. Tentu dengan total nanti jatuhnya dia akan terima 2 miliar, lebih kurang lebih gitu ya. Nah, berikan pasar modal. Pasar modal Mbak dapat 1 miliar dari pasar modal, Mbak nggak perlu balikin dengan dia sampai kapanpun juga. Wow, ini pasar modal. Ya, gitu ya. Jadi mungkin pemirsa MTV kalau bisa ada pertanyaan keren nih sebenarnya ya. Pasar modal, kita mikirnya pasar sayur, Pak, ya, karena saya mak-mak lagi ya. Nah, kalau ngomongin contoh pasar modal, ini seperti apa? Jadi gini, di Indonesia pasar modal disebut dengan, kalau boleh mengatakan adalah IDX, yaitu Bursa Efek Indonesia. Itulah pasar modal. Jadi setiap negara cuma ada satu rata-rata, ada sih 2 atau 3, tapi rata-rata satu. Indonesia? Di Indonesia namanya IDX namanya, Bursa Efek Indonesia namanya IDX orang panggil. Di mana itulah sebuah, jadi gini, dia sebuah tempat untuk kita daftarkan perusahaan kita, sudah perusahaan ya, dia nggak bisa personal, nggak bisa sama PT, gitu, untuk kita mendapatkan pendanaan dari situ untuk usaha kita. Memang tempat di situ dan transaksi di situ setiap hari itu adalah kurang lebih nggak banyak, cuma setiap hari kurang lebih hampir 15 triliun aja. T ya, bukan lagi ngomongin Bapak ratusan jut T sudah ngomongin, Pak, ya. Itu apakah kemarin pasca pandemi sempat turun, Pak, untuk pasar modal, Pak? Jadi gini, dunia pasar modal ini kalau bicara turun naik dia kan begitu terus, jadi dia pasti akan turun, dia akan naik, turun, itu biasa. Walaupun jadi, apapun dia nggak mungkin datar terus naik, itu nggak mungkin. Jadi itu sudah kondisi yang sangat depend on adakah dampak dari pandemi. Secara pasar modalnya kemarin dampak sedikit di awal-awal. Tapi setelah itu, Mbak, nah ini dia paling best. Setelah saya mengatakan dia pandemi jalan terus, itu ternyata di pasar modal nggak ada virus. Nggak ada efek. Coronanya nggak nyampe? Nggak nyampe di sana. Wow. Itulah kenapa banyak dari kawan-kawan akhirnya yang mereka melakukan trading saham, investasi saham, itu langsung dapat cuan tung. Kayak hari ini aja, GoTo, itu ada sampai dapat hampir 20%. Wih, 20% tuh banyak loh, Pak. Nggak dikit sih sebenarnya.
Ya buat saya untuk pencapaian 20% itu udah lumayan dari 100% loh Pak. Dan itu ini. Wow. Saya tadi terakhir baru ngecek adalah kurang lebih dapat 15%. Tapi udah sampai sore hari Itu ini. perusahaan apa Pak tadi? Oh, nah, itu lagi di 13%. Tadi naik 15 dan 12%. Itu udah biasa ya Pak? Biasa. Nggak usah kita panik atau apa? Nggak usah panik. Ini Goto, yang apa nah, Gojek dan Ya, Tokopedia teman-temannya itulah. Nah, kayak gitu. E-commerce gitu ya? Nah, e-commerce itu. Nah, Oh gitu. yang gitu aja sudah. Jadi artinya adalah sehari tadi hari ini dapat 13%, oke lah untuk makan Nominal siang. uang Pak? Nggak banyak, saya baru cuma dapat 38 aja, Juta Pak? kurang lebih. Pak sebelah ada tunjungan plaza Pak. Memang traktir buka puasa ini. 38 juta hanya dengan Bapak cuma duduk di sini sebelah saya tadi, cuma ngecek, saya kira ngecek WhatsApp, enggak, ngecek. Oh, ya keren. Boleh ya? Ada juga kawan saya yang dapat hampir 500 juta juga ada kok. Berapa durasinya? Ini saya masih loading Sehari nih. aja. Sehari. Nah, tadi episode sebelumnya ngomongin 1 juta sampai jadi 17,5 juta hanya 3 sampai 6 jam. Ini tipis ya Pak, dengan yang happening yang Bapak alami ini. Tipis kalau boleh tahu. Perbedaannya di mana Pak? Oke. Bedanya adalah kalau tadi yang bodong kita sebutkan tadi, itu lebih kepada fixed rate. Fix. Sudah pasti sekian. Sekian. 1 juta jadi sekian. Ini jadi sekian, 2 juta sekian. Kan gitu dia. Itu Ada omong tabelnya kosong. kan dengan dia. Itu omong kosong lah istilahnya begitu ya. Kan gitu ya. Nah, kalau ini saya mengatakan adalah dia lebih kepada saya mengatakan Naik turun. naik turun, dia tadi dapat 15%, dia turun lagi sekarang 13%. Dan Bapak nggak panik loh? Biasa Ya aja udah, sudah. biasa aja gitu. Karena biasanya kita tunggu lagi, karena kapanpun kita, ini belum saya eksekusi ini, kita masih hold. Nah, jadi artinya sebenarnya kalau bicara tentang dapat hasil ya Mbak, di pasar modal ini, itu memang gila-gilaan. Kalau emang benar terjun ya Pak? Kalau benar terjun, kita ada ilmunya, contoh begitu. Nah, ini satu bab lagi kadang-kadang, ilmu yang ada ini seperti ini kadang-kadang, bagi orang yang salah, yang tidak paham ilmu juga bagaimana untuk memberikan edukasi, dia akan dijual dengan, aku dapat sekian, contoh begitu. Padahal itu kan, jadi ini, kenyataan kita hari ini dapat sekian, nanti belum tentu begitu sama. Ya harus siap. Ya namanya orang jualan tadi, Iya, nah itu tadi. sepi ramenya kan Beda dengan fluktuatif. tadi kan, kalau tadi pun bangun siang sore malam, Flat. flat terus. Oh, mulai paham saya. Ya, kuliahnya hari ini mulai paham saya. Jadi kalau ngomongin flat itu nggak mungkin, karena memang kayak gini tadi Bapak bilang, ya sudah mau naik 15%, mau soft, mau naik lagi, mau tiba-tiba terjun bebas juga nggak masalah. Kenapa? Karena kita memberi sebuah instrumen underlying. Jadi dia ada perusahaannya kan. Dia nggak fiktif gitu ya? Dia nggak fiktif. Contoh kayak Goto, orang pakai Gojek, pakai apa kan ada itu. Ada Tokopedia, contoh begitu ya. Dia kan, dia butuh dana besar nih, hampir 30 triliun. Dia masih di pasar modal. Ya. Berpikir saja mungkin logis, nggak semua orang belanja Tokopedia hampir tiap hari, mungkin begitu ya? Betul, nah, itulah tadi kan turun naik akhirnya tadi bisnis dia. Akhirnya saya berinvestasi di sebuah tempat instrumen itu tadi, yang dimana saya mengatakan dia jalankan bisnis kita gitu loh. Kita berinvestasi pemilik modal. Itu investasi yang benar. Itu yang benar. Karena kita berpikir logika ya Pak, orang pakai e-commerce apapun bentuk produknya, kadang kan pakai nih kalau lagi promo mungkin Shopee atau apapun, tapi juga enggak lah saya pakai Tokopedia aja, atau saya pakai Lazada aja kan nggak semua orang sama gitu. Jadi tadi Bapak menyontohkan ke saya produk salah satu dari pasar modal adalah Goto, begitu Pak ya. Selain itu apakah ada lagi Pak yang Bapak ikuti? Telkom juga bisa gitu. Oke. Antam. Perusahaan. Ya, sekarang lagi ngetren nih Antam juga. Tetap begitu. Kemudian kita juga bisa misalnya BRIS, kita mau beli. BRIS itu Bank Syariah. Bank Syariah, oke. Iya kayak gitu-gitu kita beli. Itu namanya pasar modal yang perusahaan ini masuk di situ. Atau kemarin ada Bukalapak, contoh begitu. Harus sadar kalau memang fluktuatif. Itu nomor satu clue-nya Pak ya. Clue-nya di situ. Tidak boleh tiba-tiba langsung ini bohongin nih YouLife nih, kok udah turun. Nggak gitu. bisa ya Pak ya. Kenapa? Ini yang kita ajarkan dengan mereka tentang namanya adalah when to buy dan when to sell. What to buy dan what to sell. Nah, tuh pelajaran kelas ada di YouLife Academy, pasti diajarkan. Itu kita ajarkan dan dia nanti akan buat secara mandiri. Kita ajarkan begini loh cara nama menganalisa. Saham ini kita beli atau tidak, atau begitu. Oh ini loh analisanya ini. Oh saham Antam begini. Kemudian Telkom ini kita analisa. Dari sekian banyak tadi kita pilih yang mana.
Kemudian kapan kita untuk entry, kapan kita masuk, contoh begitu. Ini harus pintar menganalisa ini ya. Ahli analisa akhirnya saya jadi nanti mak-mak ahli analisa. Kalau kita berikan analisa tapi cari cuan, mau nggak? Iya mau dong Pak. Nah, itulah. Daripada saya analisa bingung tiap hari masak apa ya nggak cukup nggak duitnya. Lebih baik seperti ini. Iya. Apalagi ini mau Lebaran nih Pak, itulah. mau Idul Fitri. Biasanya kan banyak THR muncul nih. Udah pasti semua dapat THR. Dan pasti emas tuh bakalan naik. Boleh nggak saya ini kalau misalnya analis, ya udah deh, saya masukin ke Antam. Bener Masuk akal itu. Bener Bisa, itu ya? betul. Saya udah pinter Udah ini. pinter udah ini. Momen berarti, kita harus ngerti momen. Itu salah satunya. Jadi karena Pelajaran kan lah ada, ya. ya, ada macam-macam indikator. Salah satu momen, ya, ada lagi yang lain. Indikator yang kita ambil. Jadi sebenarnya itulah beberapa yang kita tunjukin nanti. Tahap demi tahap, oh ini untuk ini berarti untuk momen ini, begitu. Oh, tapi boleh nggak sih Pak saya memilih beberapa produk dari pasar modal ini? Boleh. Boleh kan ya? Lebih dari satu maksudnya? Jadi gini, yang pasar modal saham syariah ini itu kurang lebih ada 400 emiten. Namanya emiten adalah 400 itu perusahaan yang kita bisa beli sebenarnya. Yang syariah pastinya Yang syariah, ya? yang 400 ini syariah dan gitu. Mbak kalau beli 400 pun boleh. Boleh, saya misalnya diratain deh, 10 diratain aja. Sehingga bahkan saya mengatakan, Mbak Ika kalau mau beli 400 itu nanti kartu nama akan berubah. Dia akan ditulis dengan kalimat adalah owner 400 saham perusahaan global Indonesia. Ya, sehingga pada saat nanti kemudian kawan gitu, jebret. Nah, ini loh bro. Dan impact yang kedua, udah nggak sempat lagi Mbak ngurusin beginian. Tahu nggak kenapa? Karena mantengin itu sebenarnya? Enggak. Oh enggak, bukan. Apa tuh Pak? Karena Mbak akan sibuk nanti diundang dengan mereka dalam yang namanya adalah RUPS. Oh iya, Pak Sehingga ngomong, Pak ini musyarat. Sorry bro, aku lagi ngurusin RUPS nih. 400 perusahaan bro yang gua urus. Gua nggak jadi. Ya. Paham, sekarang saya mulai paham. Bro, sorry ya, gue syuting nih, sorry nih. Nah, gitu. Gak bisa syuting lagi nih, karena gue harus rapat pemegang saham. Ini gitu bro. Sebab 400 perusahaan gue urus bro. Pusing kepala gue bro. Contoh begitu kalimat-kalimat nanti. Ini nih, seru nih. Serunya adalah nggak setiap orang mengerti hal ini. Betul. Lagi-lagi, bukan kita bekerja cari uang, tapi uang yang bekerja buat kita. Tempatkan di tempat yang benar untuk produk pasar modal. Benar ya? Jangan lupa. Dan pelajaran itu ada di kelas YouLife Academy. Pastinya gratis untuk 50 pendaftar pertama di www.cerdassaham.com. Nomor teleponnya 0822 888 98250. Jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada tayangan lagi yang lebih seru lagi. Kita bahas sama Pak Dodi nih. Kembali lagi sama saya Ika di Aula Bisnis Spesial edisi dengan YouLife Academy. Bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, legal dan barokah masih dengan Pak Dodi di sini. Sebelum tadi iklan saya bahas, ternyata saya bisa nih sebelum Lebaran lebih baik masukkan ke Antam. Karena emas tuh biasanya kalau Lebaran Pak, keluar semua beli emas, bener ya. Dan lagi Bapak tadi bilang, Pak boleh nggak sih Pak saya daftar 400 perusahaan. Aduh Mbak nanti repot loh tulisannya karena namanya owner saham. Pemilik saham 400 perusahaan. Berat kartu namanya nanti Pak. Yang jelas Pak Dodi selalu mengingatkan when to sell, when to buy. Benar ya? Betul. Kapan waktu yang tepat membeli, kapan waktu tepat untuk menjual. Lah itu. Ini keren nih. Ini yang nanti kita bahas nanti deh. Kita ngomong pasar modal dulu. Tentang anggapan pasar modal butuh banyak modal. Monggo silakan Pak. Ya, jadi sebenarnya kalau kita melihat pasar modal, jadi kalau pendekatan kita sebagai seorang trader atau sebagai seorang investor, saya bagus mengatakan adalah berapa modal minimum. Sebenarnya saya mengatakan di awal kemarin sudah kita diskusikan juga bahwa modal minimum kalau bicara angka itu bukan isu, 100.000 bisa. Nah, cuma sebenarnya letaknya bukan pada 100.000-nya sebenarnya Mbak, tapi sebenarnya saya mengatakan berapa persen kita harapkan sebenarnya. Oh bisa ya? Bisa. Bahkan di kelas kita akan tunjukin mereka nggak usah banyak-banyak saya mengatakan dapatkan persentase ataupun namanya return investment ROI-nya itu nggak perlu banyak-banyak. Cukup saya katakan adalah 1% aja sehari. Itu udah bagus gitu Pak ya? Loh, sekarang
Jadi gini, kalau 1% sehari saya katakan, dan itu alhamdulillah terjadi di banyak murid kami yang belajar alhamdulillah hari ini. Itu saya mengatakan itu satu yang sangat mudah mereka dapatkan. Sehari konsisten, 1%. Jadi kalau 1% sehari, ya cukup kira-kira ya. Kalau dikali 20 hari, kenapa 20 hari? Sebab pasar modal ini hidupnya itu adalah Senin sampai Jumat. Oke, Berarti kan Sabtu 5. Minggu libur ya Pak? Minggu libur. Kan 5 dikali 4 berarti kan 20 hari itu. 20 hari. Nah kalau 20 hari, artinya 1% sehari dikali 20 hari, berapa persen dapat itu? Banyak Pak, lumayan lah, 20% lah. Cukup nggak 10% kira-kira sebulan? Cukup Pak, lumayan lah. Itu udah lumayan uang bekerja untuk kita ya Pak? Itu 10% aja. Jadi targetnya adalah 1% sehari dan 20 hari adalah 10% sebulan. Loh, ini loh. 10% sebulan aja. Dan itu buat sendiri lah ya. Nah, itulah yang saya katakan. Jadi pertanyaan sekarang, berapa modal minimal kan gitu ya? Nah itu hitung-hitungan sederhana Mbak, matematikanya. Oke. Matematikanya saya katakan adalah kalau kira-kira hari ini per bulan lah saya mengatakan, dia butuh misalnya adalah mungkin 5 juta. Ya, 5 juta. Contoh gitu ya, passive income-nya dia. Kalau 10% sebulan, artinya 1% sehari, 10% sebulan, berarti 5 juta itu. Dia butuh 5 juta. Maka sebenarnya dia setiap, kalaupun modal berapa dibutuhkan, maka saya katakan adalah dia memang butuh kurang lebih 50 juta. Banyak. Tapi kalau misal dia butuh cuma 500.000 sebulan, ya 5 juta. Ya. Depend on sebenarnya. Ya, tapi beda ya, beda dengan yang Telegram saya episode sebelumnya ini. Pembahasan Telegram saya episode sebelumnya yang tadi 1 juta pasti 17,5 tadi. Beda. Ini karena fluktuatif tadi. Fluktuatif, tapi kita ambil average namanya rata-rata. Jadi kurang lebih mungkin begitu ya? Ya, kurang lebihnya itu adalah di angka. Jadi kan gini, kita bisa buat kadang-kadang sehari itu Mbak, kadang ada kayak murid-murid kami dia sehari dapat 5%. Kadang dia dapat 1%. Kadang dapat 10%, banyak. Nah ini ketika di rata-rata sebulan, itu kurang kita ambil 10% sebulan. Nah itu maksudnya sebenarnya. Jadi bukan flick, dia bukan Bapak bilang naik turun, habis 15 turun 13, beliau santai aja ya sudah, nggak semuanya memilih e-commerce yang beliau pilih, begitu kan? Nah itu di situ ilmu yang mungkin harus ngerti gitu ya teman-teman di mau yang ingin bergabung mengenai dunia investor dan saham di sini. Jadi bukan berarti iming-iming terus, 1 juta jadi 17 juta udah waktu 3 jam. Pak, sulap aja nggak segitu-gitunya Pak. Ya nggak sih? Logika aja Pak. Karena perusahaan pun akan bergerak juga seperti tadi. Contoh ya kita, Pak Dodi aja tadi lah, begitu buka langsung turun 13%. Beliau santai banget, turun 13% dengan ada datar, tidak ada panik yang bagaimana. Kita harus seperti itu ya Pak main. Memang game begitu kok. Dia kan turun naik terus kok. Ada waktu dia akan naik, ada waktu dia akan turun. Nah, itulah saya katakan. Kenapa itu sebut dengan jadi di dunia trading, ya ini saya buka lagi sedikit. Kan ada trading, kemarin kita bahas investasi dengan gambler, betul? Nah, dalam ilmu trading ini, dia ada 4 tipe lagi. Ada sebut namanya adalah swing. Ya, ada sebut dengan momentum trading. Ada namanya one day trading, dan namanya scalper. Apa yang membedakan ini? Apa Pak? Kalau swing ini adalah dia mengambil untung itu setiap bulanan. 1 sampai 3 bulanan. Semakin kayak gaji mungkin begitu ya. Dia akan dapatkan keuntungan tuh 1 sampai 3 bulanan, dia akan dapat cuan bahasa Inggris gitu. Itu pilihan ke kita Pak ya? Pilihan sendiri itu. Apa kita akan tipe swing contoh begitu. Atau kita bisa pilih adalah tipe momentum. Momentum adalah kita dapat cuan itu untung antara ya 1 sampai 3 minggu lah. Cepat, lumayan cepat. Nah, atau kita mau one day trading. Nah, cepat sekali tuh. Artinya adalah dapat untung adalah 1 sampai 3 jam. Yang tadi ya Pak ya? Atau kita pakai yang scalper 1 sampai 3 menit. Yang mana? Menit Pak? Bisa? Bukan gambler Pak itu. Karena memang market begitu sekarang. Apa yang gambler? Ya? Dia bukan pada gambler letak pada nggak ada ilmu. Jadi saya katakan ciri gambler ada tanpa ilmu. Iya. Jadi betul. Nah langsung ini gambler Pak, contoh begitu kan? Iya karena ya logika saja. Nggak masuk kan gitu kan? Iya nggak masuk. Itulah gunanya ilmu. Ganti presenter. Ya, sebenarnya nggak punya ilmu saya. Tapi nggak benar, memang saya orang awam yang walaupun sudah beberapa kali episode sama Bapak, ini 1 sampai 3 menit habis baca telegram hoax tadi dengan 3 sampai 6 jam dengan 1 jadi 17 juta. Tipis loh Pak pengertian itu kalau nggak ada ilmu ya Pak ya.
Maka saya katakan, kalau semakin kita dalam, semakin apa, kita semakin ngerti gitu loh maksudnya. Ya. Mana game-game semua ini tadi. Maka saya katakan, inilah coba kita bantu step by step, lebih dalam lagi. Hati-hati. Dikit tadi saya katakan, saya bilangin, bukan gambler, contoh begitu. Ya. Maka kalau jadi ini logika yang main nih. Betul. Logika yang main. Saya mengatakan, inilah yang disebut dengan knowledge namanya. Oke. Jadi kalau ini yang kita coba delivery, Mbak. Kita sampaikan, ini loh gamenya. Sebenarnya maka saya katakan, dia memberikan tadi contoh misalnya di Telegram 1 juta jadi 17 juta sekian begitu. Itu sebenarnya dari segi bagi kita yang udah biasa nggak keliru kok angka itu gitu loh. Sah-sah saja sebenarnya. Sah-sah saja sebenarnya angka tadi. Cuma kan masalahnya ketika Anda masuk kepada orang lain, kenapa nggak buat sendiri? Iya, mungkin niatnya baik Pak, positif aja, mau ngajak temennya biar sukses bersama. Bersama terjun maksudnya. Who knows, kita nggak ngerti Pak. Tapi memang kalau begitu udah confirm. Kode begitu ada kodenya aja begitu seperti itu saya katakan. Sebab kenapa? Dia meletakkan dana itu kepada yang person atau perusahaan atau golongan tertentu. Ya. Tapi kalau kita letakkan di uang rekening kita sendiri, di handphone kita buka di contoh gitu, dapat trading sekian, itulah yang kita lakukan. Kita buatnya itu secara sadar, secara ilmu. Ada pengetahuan tentang mencapai angka itu tadi, gitu loh maksudnya. Target itu tadi. Yang kita ingin capai tentunya. Nah, bedanya tadi dengan tadi kan tipis, betul tipis. Tipis banget, Pak. Tipis banget. Dalam konteks hasil ya. Ya, hasil ya, bukan Cuma cara. membedakan tadi kan mendapatkan tadi harapannya dia memberikan begitu. Ekspektasi manusia boleh dong berekspektasi ekspektasi. Tapi kan case-nya terlalu banyak. Ya, Bahasa mudanya ketika dia bisa memberikan segitu, kenapa nggak tanya, yo apa bro caranya bro? Kok ini apa bro? Besti, gitu. Udah punya apa? Gitu, karena buat kamu sendiri aja. Gitu, kenapa nggak kasih ilmu ke saya bro, caranya bro? Kan dia bisa gitu. Ya. Saya butuh ilmu lah kalau gitu. Oke. Ini nih, tipis sekali ini yang hati-hati. Memang harus perlu banyak belajar ilmunya di YouLife Academy. Pak, dari 4 yang tadi, swing, tadi Pak bilang kan, one day, trader, momentum, dan apalagi tadi, scalper menit Pak. Untuk kita yang pemula, kita pilih yang mana paling aman? The first time adalah swing. Untuk 1-3 bulan? Belajar di level itu dulu. Oke. Memang saya tahu otak manusia ketika saya ajarin begini, dia mau cepat-cepat. Ya dong. Jadi memang, maka saya katakan, saya di awal saya mengatakan biasanya, mereka masuk kelas saya katakan, brother, buder, ataupun siapapun saudaraku. Apapun lah ya nama saudaraku semua saya katakan, kalau Anda masuk di kelas saya berharap dalam trading ini, itu masuk hari ini, kemudian besok langsung bangun, ingin dapat Ferrari, itu nggak cocok sudah. Salah kamu. Itu masuk kelas yang salah sudah. Ya. Kenapa? Karena everything is process. Mereka yang masuk kelas pun sama pertanyaan dia. Saya katakan adalah kepada mereka, apa yang dilakukan? Mulai dari yang long term dulu. 1-3 bulan tadi Pak ya. Kita lihat dulu prosesnya. Jadi gini, tahap setelah belajar tadi adalah kita semakin tentang market. Kita harus menguasai dulu Mbak. Market itu tadi. Kita kuasai, bagaimana gamenya ini. Karena betul, dia nanti dalam waktu berjalan, kita kuasai, kita pun akan feel, sekian, saya akan ambil contoh begitu, bisa. Contoh tadi misalnya Goto, sudah tadi 15% ambil juga bisa. Saya ambil 15% juga bisa, tapi ditunggu mungkin ya? Bukan, kenapa? Karena saya sudah memperhitungkan, dia bukan segitu hasilnya nanti. Karena mungkin begini, mohon maaf ya Pak, kalau Bapak ada kata-kata gini, pasti ada kata-kata gini. Ya Pak Dodi pengalaman, kita gimana Pak? Ya itulah gunanya tadi. Jadi kalimat itu tadi saya mengatakan, Pak Dodi pengalaman, kita gimana kan gitu macam gitu. Sama dulu aja begitu, saya nggak ada pengalaman. Orang kelas. Itu kan ujung begitu nanti. Itulah kenapa kita transfer pengalaman tadi. Yang kami bantu supaya ke depan statement nggak muncul begitu lagi sudah. Kita sama pengalaman sudah. Kan best. Yang berbicara, yang memberikan statement, beliau yang pernah merasakan hantaman keras dari pengalaman ini. Begitu Pak Nge? Nah ini yang seru nih. Hantaman kerasnya ini akhirnya membuat Bapak, ayolah informasi ini ada di kelas gratis. Loh, kelas gratis di program Saham Syariah di YouLife Academy. Jadi langsung buka saja di www.cerdassaham.com atau nomor teleponnya di 0822 888 98250. Beliau ngomongnya kalau orang gaul bilangnya nggak ngadi-ngadi. Beliau sudah pernah merasakan hantaman keras itu, makanya beliau bilang, udah deh, ikut swing dulu aja. Rasakan, nikmati prosesnya dulu, baru kalau memang sudah siap gitu Pak ya. Betul. Mau one day trader kah atau mungkin yang tadi yang
1 menit tadi yang saya, beneran Pak nggak gambler ya kan? Itu boleh sah-sah saja. Tinggal bagaimana kita ilmunya udah masuk apa belum. Betul. Saya aja bilang tipis banget loh ini Pak, sama yang tipis. Telegram tadi. Ngeri banget kalau nggak pintar, kalau nggak update skill ilmu. Ya, jangan kemana-mana. Setelah tayangan iklan berikut ini kita akan kembali lagi bersama Pak Dodi. Kembali lagi masih bersama saya Ika dan Pak Dodi di Aula Bisnis Special Event dengan YouLife Academy. Bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, legal dan barokah. Masih seru-seruan ngobrol tentang pasar modal. Saya sih belum pernah sih bermain ya, tapi ini membuat saya penasaran Pak. Sebenarnya Pak, sebagai seorang awam saya bertanya kepada ini dosen saya, Pak, gambaran pasar modal. Ini untuk teman-teman yang pemirsa MTV yang mungkin pemula yang ingin gabung ke YouLife Academy. Gambaran awal saja Pak, sebenarnya gimana sih Pak dari mekanisme awal sampai akhirnya menjadikan pasar modal itu sebenarnya pasar ini cuma produk. Nah itu, monggo silakan bisa digambarkan. Jadi gini, yang paling penting kita bicara tentang gambaran pasar modal. Jadi kata kunci tetap simple sebenarnya. Dialah tempat untuk membantu para pebisnis untuk mendapatkan modal. Oke. Itulah keyword sudah. Ya, tempat untuk membantu para pebisnis mendapatkan modal selain dari bank yang ada. Ya, dan itu adalah saya mengatakan untuk sehingga dan sekarang saya mengatakan kalau para pebisnis bisa masuk ke situ dalam konteks pasar modal. Nah, di mana letak masyarakat betul? Itulah ada investor namanya karena di situ yang punya dia adalah investor. Jadi investor jadi gini, kata kunci sederhana mudah gini, Mbak. Para investor ini kalau dia langsung berinvestasi langsung tadi, tidak boleh tadi ya. Kan dilarang itu, namanya illegal funding collection. Investasi bodong. Nanti kita bahas. Di sinilah kita mengatakan butuh namanya sebuah instrumen. Oke. Ya, nama pasar modal yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia. Di mana di sini adalah contoh pebisnis dia datang ke sini untuk dia butuh modal, pebisnis datang. Investor begitu datang ke sini. Mencari di mana menginvestasikan. Iya. Oke. Jadi ini adalah sebuah instrumen untuk mempertemukan antara investor dengan pebisnis. Itu pasar modal bahasa sederhananya. Di mana baik investor yang retail, yang kecil-kecil kayak kita, banyak masyarakat tentang begitu, maupun yang besar sekalipun. Dia akan masuk di sini untuk berinvestasi di perusahaan mana yang butuh modal. Itu kata kuncinya. Yang tentu masing-masing ada bisnisnya masing-masing tadi contoh gitu. Ini yang disebut dengan adalah pasar modal. Oke, sebenarnya hampir sama dengan pasar sayur ya Pak ya? Nggak jauh beda. Nggak jauh beda, cuman produknya saja mungkin ya? Nggak, kalau pasar sayur kan penjual dengan pembeli ini ada yang ditransaksikan, ya bentuknya sayur. Tapi kalau menurut saya pasar modal yang saya tangkap adalah sebagai orang awam, perusahaan di mana semua perusahaan pasti ada legalitasnya. Ya, jelas. Di situ berkumpul perusahaan yang mencari investor dan kita ya maksudnya orang-orang investor ini datang untuk mencari perusahaan yang pas begitu Pak ya? Untuk berinvestasi. Untuk berinvestasi kayak tadi Bapak tadi ke Go Top tadi ya Pak ya? Nah di situ di mana? Cari yang mana Antam atau apapun itu ya Pak ya? Disinilah pelajaran YouLife Academy. Itu kita bantu mereka. Biar tidak salah pilih. Kita pilih mana saham-saham yang cocok untuk kita beli. Itu dia sebenarnya letaknya. Saya pintar hari ini. Ya. Jadi kalau ngomongin gambaran pasar modal adalah produknya saja. Betul. Betul Pak ya. Di sini kalau boleh saya tahu, kalau mohon maaf, fluktuatifnya itu karena tergantung penjualan perusahaan atau kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan. Pinter saya memang. Jadi kalau ngomongin tentang flat itu salah. Jangan sampai ke situ karena kinerja perusahaan bisa naik bisa turun. Betul. Emang di episode 4 baru pinter ya. Jadi jangan lupa ikutan kelasnya. Beneran, tipis sekali informasinya ini Pak ya. Sangat tipis. Apalagi tentang pasar modal yang selama ini kita dengar dari, mohon maaf saya sendiri kalau lihat berita dengar pasar modal ganti Pak. Ini ngomong apa sih ini? Bener Pak ya. Tapi kalau kita mulai bisnis cantik, kita harus dengerin pasar karena di situ lah. Saham gitu sekarang para multimiliarder di situ semua. Terus tiba-tiba diganti channel tadi, maka kenapa rezeki kita berganti jadinya? Ya, karena memang nggak nyambung. Lagi-lagi ilmunya belum ada. Belum nyambung. Nih gambaran udah mulai dapat saya. Ya, episode keempat baru dapat loh, luar biasa. Saking apanya nih. Nah, kalau ngomongin
Kalau ngomongin seberapa penting ilmu saham, Pak? Ilmu saham yang kita dapat dari YouLife ini benar-benar memprotek kita, benar-benar ngasih tahu nih, ini loh perusahaan yang kompeten, kinerjanya yang baik, itu semua akan diajarkan, betul? Diajarkan, justru kita akan buka dan mereka di kelas per hari Membedah pertama mungkin aja. begitu ya? Jadi nanti kita akan bantu mereka terkait dengan pertama lah perkenalan dulu tentu Oke, ya pastinya. segala macam. Karena habis itu kita akan juga kasih tahu ini loh saham-sahamnya, misalnya emiten A, B, C, kita tunjukin semua tadi itu. Dibedah kah, Pak? Satu-satu Satu-satu, gitu? iya. Oke. Ya tentu kita analisa satu-satu, Ya. artinya 1, 2, 3 kita analisa, kita berikan contoh, yang lain PR, biasa kan dosen begitu. Ya. Kalau nggak gitu nggak bisa mandiri nanti. Mhm. Jadi perusahaan A analisa begini, perusahaan B. Nah pada saat mereka jalan tadi Mbak, mereka buat, nah baru nanti mereka konsultasi. Hasil mereka akan belajar. Yang lama kelamaan mereka akan jadi expert. Ya tadi, swing dulu, Nah. mode swing dulu. Karena kalau ngomongin mode swing kan ada prosesnya, Pak ya. Iya betul. Dengan prosesnya masih di coaching sama Bapak kan? Coaching. Tuh, masih Satu bikin di itu. coaching. Jadi bukan setelah kelas terus ini ngomong Jawa ngomong diumbar, ya enggak Tapi boleh. bagi yang kan? mau Mbak, yang komitmen aja yang di coaching, karena juga banyak tidak komitmen biasanya. Terus akhirnya kenapa, Pak? Oh, enggak, Apa? komitmennya ini kenapa? Pengen cepat atau gimana? Sorry, Ya maaf karena nih. banyak di antara mereka kan, jadi gini kan bahasa muda gini Mbak ya. Banyak ketika saya tanya di kelas kadang-kadang, siapa mau 1 miliar? Mau, kan gitu. Ya, nggak Mulutnya panjang ke depan mau. Paling berdiri saya paling. Diri karena mau. Tapi problemnya masyarakat hari ini lah, kemauan tadi tinggi, mau di mulutnya, tapi tindakan nggak ada. Prosesnya nggak ada. Ya, ikhtiarnya nggak ada. Dia tindakan tadi, ya mungkin ikhtiar namanya. Tindakan untuk masuk kelas pun enggak. Tindakan untuk membantu diri pun enggak ada mau dia. Move on-nya kapan? Nah, gitu ya, kita Pak ya? begitu. Oke. Mau, tapi diem aja. Ya nggak datang juga rezeki tadi. Ya. Nah, itulah problem paling besar. Maka saya katakan adalah bagi mereka yang minat dan mau, yang dia ambil tindakan. Karena hasil datang dengan tindakan. Tanpa ada tindakan, apapun kita berikan nggak jadi. Padahal Pak Dodi di sini dan tim di YouLife Academy memberikan informasi yang akurat mengenai kinerja perusahaan. Betul. Mohon maaf Pak, agak sedikit singgung. Episode sebelumnya kita singgung soal binomo. Episode ini yang lagi viral juga Pak, tentang yang lagi viral sekarang Pak, yang ya bisnis berkedok agama. Agama itu agama kita lagi ya. Investasi yang berkedok agama ini lagi pakai dakwah lagi Pak. Nah, hal-hal seperti ini Pak yang mengerikan menurut Pak Dodi nih. Iya. Ini yang lagi viral nih gimana Pak? Jadi Aduh gini, saya ngeri Mbak, nggak bisa nyebutkan nama ini. Ini sedikit cerita tentang bab ini Mbak ya, saya katakan. Saya sebenarnya juga ada dulu kawan ya, datang, mungkin sama apa enggak nih case-nya ini. Dia datang dengan mengatakan Ustadz A ini kata beliau, ya ada Ustadz X atau A, B, C. BCFG lah. Bukan Ustadz dia cerita gitu, yang ini cukup terkenal kata beliau. Dia sedang melakukan sebuah proyek untuk membangun hotel. Oke. Ya, di mana bahasanya adalah dana tadi kita dengan Ustadz ini dikumpulkan untuk bangun hotel supaya nanti hotel itu nanti disewakan dapat hasil masyarakat. Logika kan bagus itu. Apalagi berkedok agama. Apalagi udah agama, dia sang Ustadz kan gitu kan. Sedekah, Namanya itulah ini. kumpul investasi berjamaah kata gitu Oke. bahasanya. Judulnya investasi Ayo, berjamaah. kau punya apa? Sini, tentang bawa. gitu. Ngeri. Supaya kebangkitan ekonomi kebangkitan umat. Membeli Indonesia, macam-macam konten lah dibuat kadang-kadang gitu. Saya ngatakan satu pada saat itu, ini tahun 2012 nggak salah saya. Saya memang pada saat itu sudah memang tobat nasuha dan semula dari Hong Kong dia berpaham juga. Ya. Karena memang saya sebelum juga begitu, iya juga, karena itu memang momentum perubahan hidup saya pada saat itu. Karena saya pulang dari Hong Kong pada saat itu. Begitu belum nawarkan Mbak, kita ketemu kelas di Grand City, ya. Dia cerita bla bla teng, saya katakan, bro, gitu kan dengan dia. Apa yang dibuat oleh beliau ini namanya illegal funding collection. Wow. Tapi dia nggak percaya, karena kan dia sistemnya pakai sistem kayak multi level. Ya, Buat dengan multi dia. level. Kayak Kalau multi nggak salah level masuknya bahasa 3 juta. itu. Saya nggak tahu lah. Saya pada saat udah lupa angka tadi. Tapi pada saat Untung saya dijelaskan nggak masuk, hampir kena. Ya. ya, karena kan iming-imingnya bagus itu. Bagus. Bangun hotel berjamaah, bla bla dapat Sedekahnya hasil. dapat. Dan berkahnya dapat, sedekah juga dapat, macam-macam Ya, lah. oke. Dengan segala promosinya dia dijual dengan dia. Saya ngatakan ini ilegal bro, tak gitu kan. Kalau OJK tahu ini ketangkap tak gitu kan dengan dia. Oke. Dan betul Mbak, nggak lama kemudian, berapa bulan kemudian pada saat itu Ketangkap. dapat di media, ketangkap memang dia. Dipanggil dan OJK, ya, ketangkap, agak sedikit viral rame pada saat itu. Tapi saya nggak tahu nego seperti apa. Akhirnya dia berubah, mungkin dapat edukasi lah kurang lebih. Dia akhirnya berubah.
Tapi setelah itu berakhir-akhir nggak berubah lagi sebenarnya. Dalam bahasa mudah saya mengatakan gini sebenarnya, keyword adalah bukan pada apa yang dibuat dengan dia, tapi saya mengatakan adalah ketidaktahuan dia membuat sesuatu. Saya mengatakan adalah kadang juga banyak ustadz pun juga tidak tahu apa-apa sebenarnya. Dia tidak ngerti apa-apa juga tentang investasi ini. Merasa sok tahu iya. Biar gaul. Merasa begitu. Tapi sebenarnya dia tidak paham sebenarnya. Sehingga saya mengatakan, saya adalah orang yang sangat realistis lah. Hari ini mungkin dia bahasa muda dia sangat, saya kasihan lah kadang-kadang. Karena namanya juga sudah mulai ramai sekarang di viral dan di apa namanya. Kalau saya perhatikan sebenarnya adalah konten kandungan dengan media nih hari ini kan kita tahu kan kecuali MTV lah. Kalau media itu kan apa bad news good news kan gitu kan. Good news bad news kan gitu sebenarnya. Sehingga saya mengatakan satu bab adalah satu kalimat yaitu ini terjadi karena ketidaktahuan dia. Tidak ada knowledge kepada dia. Tidak ada ilmu yang dia ketahui. Jadi sebenarnya bab ini dia akan terkena kepada siapapun juga sebenarnya. Tidak pandang dia ustadz, dia punya agamanya tinggi kah, ataupun dia rendah kah, pokoknya sujudnya banyak, nggak peduli. Kalau nggak ada ilmu tentang investasi, dia akan kena. Ya mendingan gabung YouLife Academy deh, udah aman. Daripada berkedok agama, ujung-ujungnya viral dan ya kena semua gitu kan Pak ya. Kasihan jadinya. Kasihan jadinya, benar. Ya, dan akhirnya fitnah di mana-mana jadinya kan. Dan yang rugi kita sebenarnya. Bahasa mudah saya katakan lihat tuh ya yang mungkin ya yang orang non muslim lah. Tuh lihat tuh agama Islam begitu tuh. Gitu, contoh gitu. Aduh. Jadi yakin ini gara-gara apa? Tidak ada knowledge, tidak ada ilmu. Saya dari awal sudah mengingatkan 2012 saya masih ingat. Soalnya kalau saya salah mungkin diralat lagi lah. Coba searching di Google, dia akan ada pada saat itu awal-awal. Tidak ada ilmu dan sok tahu. Ya. Aduh, negara plus 62 emang unik ini, unik banget ya. Yang jelas kalau ngomongin tentang yang contoh ini tadi adalah contoh maksud saya tidak ada di pasar modal. Nggak ada. Nah, tidak ada lah model seperti ini yang dihindari. Betul Pak? Betul ya Pak ya? Sama dengan kita sebelumnya. Nah, saya kenapa mengangkat viral karena memang ini biar kita semua tahu lah, kita biar tahu semua bahwa nantinya di YouLife Academy akan diberikan pelajaran perusahaan-perusahaan yang kompeten, perusahaan-perusahaan yang kinerjanya bagus, itu yang akan dibedah dan diinformasikan oleh Pak Dodi. Jadi tidak akan terkena hal-hal seperti ini. Itu maksudnya Pak, di sini saya ambil ya tujuannya. Kenapa saya mengambil contoh seperti itu gitu. Nah, gabung saja langsung masuk ke www.cerdasaham.com biar tidak dapat seperti ini. Ya, biar lebih pintar lagi. Apa salahnya kita mau usia berapapun kalau pengen pintar ya langsung aja masuk. Karena ilmu itu didapat kok usianya nggak terbatas Pak ya. Jangan lupa 0822 888 98250. Jangan kemana-mana, setelah tayangan iklan berikut ini masih banyak yang menarik. Jumpa lagi sama saya Ika setelah iklan masih dengan Pak Dodi. Tadi segmen 1, 2, 3 bicara tentang gambaran pasar modal. Saya langsung ngeh banget matur nuwun Pak Dodi, informasi yang luar biasa. Di situ berkumpulnya perusahaan-perusahaan yang tentunya akan dipilihkan dengan Pak Dodi dan tim yang berkompeten dan kinerjanya bagus dan pasti syariah di situ Pak ya. Nah, di sini di segmen terakhir karena menurut saya obrolan tentang pasar modal sudah enough, sudah cukup. Saya tertarik dengan bukunya Bapak. Revolusi Saham Syariah. Roadmap mencapai 1 miliar pertama from zero melalui saham syariah secara happy loh guys. Aman, mudah, cepat, legal dan barokah. Ini Pak, true story. Beliau dari episode 1, 2, 3. Apalagi episode 2 beliau bercerita saya jual Pajero untuk ilmu. Ilmu itu penting buat beliau. Karena kalau sudah di-upgrade begitu ya Pak ya, semakin kita akan lebih percaya diri mungkin begitu dan lebih tidak bermain serampangan. Iya, ceroboh begitu mungkin ya. Tidak bermain nggak aturan karena memang sebenarnya kalau ngomongin saham investasi atau apapun itu pasar modal ada ilmunya. Tadi ada 4 ya Pak, kita udah bahas. Udah deh untuk pemula main swing aja. Untuk 1 sampai 3 bulan, jangan macem-macem loh ya. Apalagi saya dapat tadi testimoni di episode sebelumnya. 1 juta dapat 17,5 juta hanya dengan 3 sampai 6 jam.
tipis sekali dengan tadi ya Pak ya, metode yang one day trader tadi Pak ya. Oh itu. Swing. Scalper. Nah tuh yang menit. Hah Pak serius saya bilang. Ini gambler nih. Itu tipis banget. Informasi tipis banget. Dan sekarang segmen khusus untuk segmen terakhir ini saya ingin nanya nih Pak. Buku. Kalau ngomongin buku ini karena true story, based on true story Pak. Di sini ada apa aja isinya Pak? Selain true story Bapak yang jual Pajero itu. Ya ini sebenarnya adalah buku yang kenapa saya buat Mbak. Ini untuk memberikan sebuah gambaran bagaimana perjalanan saya sendiri. Itu pertama saya katakan bagaimana dulu jadi kan gini, sebenarnya ya experience paling penting adalah bagaimana proses perjalanan kita jatuh dulu betul. Dan apa saja poin-poin di situ kenapa saya gagal, apa yang saya gagal, itu satu dikit cuma di situ. Yang kedua adalah bagaimana saya bisa mencapai alhamdulillah 1 miliar pertama yang Allah izinkan. Yang sebenarnya adalah saya pun dulu tidak sadar tentang hal ini. Ini saya memang dapat advice dari mentor saya, belum mengatakan coba itu Anda tulis buku, kata beliau, yang semoga dengan buku ini nanti orang akan baca, orang terinspirasi. Ya, itu mahalnya di situ. Untuk untuk ngerubah hidup mereka lebih baik, kata beliau. Sebab kata kunci hidup ini adalah sebenarnya sama saja kok. Orang hari ini banyak terjebak dengan investasi bodong, bisnis nggak naik-naik, 1 miliar nggak tercapai juga. Itu karena ketidaktahuan mereka dalam mencapai itu. Dan mereka tidak sadar apa yang menghalangi mereka sebenarnya. Apa faktor-faktor penghalang mereka selama ini. Itu saya buka satu demi satu. Di sini Pak ya? Di dalam story ini. Ini dalam story tadi. Karena saya mencapai 1 miliar pertama dengan satu jual Pajero segala macam. Kemudian saya buat step by step, saya baca. Alhamdulillah. Ya, ta'ala SWT Allah mudahkan mencapai itu sendiri. Dan itulah yang akan kita coba bantu pada masyarakat hari ini. Gini loh caranya. Mungkin kisah hidup tidak sama ya, setiap orang, of course. Katakan. Tetapi mungkin bisa diambil key poinnya di situ. Karena saya yakin itu sama saja. Karena keyword kan sebenarnya sederhana. Kayak saya dulu saya katakan di sini, saya sebenarnya adalah terlahir dari keluarga biasa, orang miskin. Ya. Saya tinggal ketika saya SMP dulu, karena begitu. Mak di kampung berharap saya adalah jadi anak yang bisa membantu keluarga segala macam. Tapi kenyataannya tidak tercapai juga. Selama 15 tahun saya coba usaha. Nah, dan saya cari macam cara, macam metode untuk bisa dapatkan sedikit income, ya kaya lah begitu, untuk bantu Mbak di kampung, tapi nggak bisa. Karena bagi saya adalah Mbak, jujur saya mengatakan, saya adalah orang yang sangat sadar bahwa orang tua saya mendidik saya adalah, dia memang tidak pernah minta orang tua ini, tapi saya sadar bahwa ada something diharapkan dari anaknya untuk bisa membantu beliau. Iya, pastilah. Nah, saya mengatakan, walaupun dia tidak minta sebenarnya. Itulah saya ingin menghajikan beliau, contoh begitu. Tapi nggak tercapai dulunya. Nah, apa yang salah? Dan saya mulai sadar pada itu. Ternyata kesalahan saya adalah saya tidak, begitu saya selesai, saya tidak berguru lagi, saya tidak belajar lagi. Yang muncul adalah ego saya tinggi, merasa sok tahu. Paling pintar mungkin. Paling pintar, betul. Karena dulu lulus dari kampus terbaik. ITS, Cak. Kan itu biasanya. CS tuh, Cak. Kan gitu biasanya ngomong gitu. Hal begitu akhirnya memberikan sebuah, tidak salah itu tadi sebenarnya, tapi impactnya pada saya adalah saya menutup diri di mana-mana. Akhirnya malas belajar mungkin begitu. Malas belajar akhirnya. Dan merasa sok tahu sendiri buat ini, gampang. Gue bisa belajar. Ini saya dulu sebenarnya. Halah ngini ai. Betul. Ngini tok contoh gitu. Ngini tok enggak iso. Itu enggak iso. Tapi karena tok itu kesandung akhirnya. Oke. Karena tok itu kesandung. Dan pada saya belajar, Mbak. Saya jual Pajero saya, dapat dari kemudian mentor. Saya diajarin ABC. Saya kata, lah ini tok diajar, tok lagi. Egoisme dari manusia tadi. Itu dia. Ego yang besar. Ego bahasa mudahnya gini, Mbak. Ego itu lah, ini poin pertama. Sebenarnya ada kurang lebih 15 ya. Penghalang manusia kenapa tidak berhasil. Kenapa orang misalnya buat bisnis nggak jadi. Investasi kena yang bodong. Jalankan apapun juga gitu nggak dapat. Bahkan kita buat bisnis, rekening pun kosong. Simpanan nggak ada kadang-kadang. Ya, struggle, tiba anak besar dan begitu. Penyebab penghalang pertama adalah ego. Ego ini adalah bahasa muda adalah merasa sok tahu tapi rekening kosong. Iya, penting gaya. Itu dia. Gaya hidup. Itu merasa sok tahu tapi rekening kosong. Yang kedua skeptical. Ini poin kedua. Skeptical itu adalah iya deh bisa dapat 1 miliar, contoh begitu. Nyinyir. Temen dah itu, contoh begitu. Temen, itu nyinyir, mungkin lebih nyinyir. Indonesia banget. Itu nyinyir atau skeptis tuh. Sebenarnya saya mengatakan adalah kan muncul ketidakpercayaan pada orang lain, betul sebenarnya. Betul. Dan itu saya dulu sebenarnya, benar tak, gini-gini nggak mungkin. Tapi ternyata adalah skeptis itu sebenarnya bukan pada orang lain, tapi diri sendiri. Dia tidak percaya bahwa dirinya mampu sebenarnya. Dia meletakkan dirinya bahwa dia tidak bisa buat itu aslinya. Itu skeptikal, ataupun nyinyir tadi impact pada dia sebenarnya. Padahal kalau orang mau yang membuka diri, dapat sekian, iya tuh ya apa caranya bro? Harusnya kan muncul motivasi. Kepo, mungkin begitu.
Kepo itu rasa yang mungkin harus ada kayak Harus ada mestinya. Tapi kepo yang bener ya, Iya, bukan betul, kepo yang stalker. betul, kepo yang benar. Ya apa caranya? Ajarin aku dong, contoh begitu. Tunjukkan caranya, contoh begitu. Nah inilah yang dulu dasar tidak memiliki sifat itu. Gitu, akhirnya merasa sendiri. Dan itu terjebak selama 15 tahun. Bayangin Pak, 15 tahun, wow. Padahal masih ada lagi 15, berarti masih 13 lagi barangkali. Poin-poin yang kenapa gagal dulu sebenarnya. Di dalam buku ini ada. 13 sikap selama 15 tahun dari Pak Dodi dikupas tuntas di sini. Based on true story, nggak ngadi-ngadi atau nggak bohongan begitu Pak ya, bahasanya nggak ngadi-ngadi kalau anak gaul sekarang. Ini tuh ada semua sampai akhirnya beliau from zero sampai begini. Sebenarnya Bapak, mohon maaf, udah ngerasa sukses belum sih sekarang? Saya sebenarnya bagi saya sukses journey, perjalanan. Bagi saya kalau dikatakan sukses itu adalah kalimat sederhana bagi saya kalau saya katakan sukses adalah sebab sehari-hari ini passion saya sebenarnya adalah saya ingin membantu 1 juta umat. Saya ingin membantu 1000 orang mencapai 1 miliar pertama. Kalau dalam hidup saya belum capai itu, saya belum jadi apa-apa sebenarnya. Sekarang sudah berapa orang yang dibantu? Baru dapat 2 orang aja baru. Berarti jauh masih perjalanan. Perjalanan saya. Oke. Kita doa saya karena bagi saya adalah selama saya ada nafas ya. Jadi kalau dikatakan sukses, dia perjalanan sukses itu. Bagi saya adalah kalau saya belum capai itu belum apa-apa saya ini. Contoh, saya dulu katakan orang katanya sukses, enggak juga, saya biasa aja sebenarnya katakan. Karena bagi saya siapapun bisa dapat kok sebenarnya ini kalau dia mau. Saya ngerasa Bapak itu udah luar biasa loh. Beliau bilang belum 1 juta, baru 2. Karena bagi saya adalah saya pingin banyak orang, karena bagi saya gini Mbak, kalau adalah umat ataupun mereka yang mau belajar dapat 1000 orang kita bantu. Saya yakin lah mereka dapat 1 miliar, alhamdulillah saya katakan dia pasti akan banyak infak, sodako. Iya. Pasti. Karena begitu udah terlalu banyak ustadz mengatakan. Nah, problem hari ini adalah kan nggak ada ilmu sehingga nggak jadi itu bisnis. Apa disodakokan, infakkan? Ya 2.000-3.000 cuman kan kalau uangnya 1 miliar beda lagi mungkin infak sodakonya. Keren ini. Ini cita-cita luhur dari Bapak Dodi Eka Putra. Apalagi baru 2. Menurut saya 2 tuh udah pencapaian. Tapi beliau bilang belum 1 juta loh 1 miliarnya gitu Pak ya. Yang jelas kalau pengen buku ini linknya di mana Pak? Silakan nanti masuk di dalam tadi sama Cerdas Saham juga. www.cerdassaham.com mendapatkan buku ini. Nah, ada linknya ya. Nanti diberikan nanti situ. Ini nggak ngadi-ngadi loh buku ini, nggak ngadi-ngadi. Nomor WhatsApp itu di Ya 0822 888 98250. Yang jelas ini buku nggak ngadi-ngadi, buku yang based on true story dari 13 sikap jebakan selama 15 tahun yang akhirnya beliau move on dan sekarang beliau sudah sukses seperti dan ini. kita tunjukin juga di sini tentang membongkar rahasia para multi triliuner. Tuh kan. Bagaimana Bill Gates, Warren Buffett itu bisa mencapai angka itu tadi. Supaya kita otak kita tuh memang gini tuh cara mereka. Mereka makan gak gaya hidup gitu ya. Itulah. Mereka tuh bener-bener uang bekerja untuk mereka. Ya. Itu keren. Jadi kita bisa pelajari sebenarnya itu yang saya bukti. Karena saya pulang dari Hong Kong itu yang terinspirasi saya dulu. Kemudian saya buat, alhamdulillah jadi. Ini sekarang saya buat tulis. Ya, dan saya coba bagikan kepada siapapun juga yang minat dengan mereka. Mereka tahu dan paham tentang formula ini. Ya, kalau dan mau belajar. Jangan cuma jadi bantal. Yang jelas ini buku luar biasa. Kalau saya tipikal orang yang suka dengan buku success story. Karena apa? Dari sinilah dapat pelajaran yang berharga. Apalagi kalau udah ngomong based on true story, nggak ngadi-ngadi. Aduh, udah segmen terakhir dan waktunya sudah terbatas. Aduh, yang jelas ngobrolin tentang pasar modal, saya udah mulai tahu bentuknya. Jadi kalau mau tahu kelas program saham syariah, langsung aja buka di www.cerdassaham.com atau teleponnya tadi 0822 888 98250. YouLife Academy bangkit finansial keluarga Indonesia melalui saham syariah secara aman, legal, dan barokah. Matur nuwun Bapak. Aduh, luar biasa tiap episode. Saya terus belajar dan belajar, mendapatkan pelajaran baru, menambah upgrade skill saya. Apa kabar kalau ikut kelas beneran loh pemirsa? Ya, matur nuwun. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.